Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan topik arus listrik searah atau DC ya, atau dikenal juga direct current, arus listrik searah. Ada beberapa subbab penting yang perlu saya jelaskan, hanya saja untuk di video ini saya fokus ke dua subtopik ya. Yang pertama adalah kuat arus listrik. Apa itu arus listrik? Yaitu banyaknya muatan listrik yang mengalir pada suatu penampang tertentu tiap detik. Sehingga disimbolkan secara matematis I sama dengan Q per T. Ya. Q-nya adalah besar muatan listrik dalam satuan Coulomb, T-nya adalah waktu dalam satuan sekon. I-nya adalah kuat arus listrik dalam satuan ampere. Nah, untuk menghitung besar muatan listrik, kalian bisa cari dengan persamaan N dikali dengan E. N itu adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir. E itu adalah besar muatan elektron. Jadi sebenarnya pada listrik itu yang mengalir adalah elektronnya ya. Proton selalu berada di dalam inti, tidak bergerak ya. Nah, besar muatan elektron ini adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Minus ya. Jadi minus 1,6. Hanya saja saya tulis besarnya saja. Oke. Kemudian yang kedua adalah hambatan kawat atau berikutnya kita kenal dengan istilah resistor. Nah, hambatan kawat ini dipengaruhi oleh apa saja? Yang pertama adalah Rho, hambatan jenis kawat, satuannya ohm meter. Jadi kawat tersebut terbuat dari bahan apa? Kuningan misalnya, tembaga dan sebagainya ya. Otomatis memiliki Rho yang berbeda-beda. L itu adalah panjang kawat dalam satuan meter. A itu adalah luas penampang dalam satuan meter kuadrat. R itu adalah hambatan kawat dalam satuan ohm ya. Oke, biar lebih mudah kita bahas contoh soal di sini. Yang pertama, muatan sebesar 180 Coulomb mengalir dalam 30 detik. Hitunglah A, kuat arus listrik, B, banyaknya muatan listrik. Dari soal diketahui Q atau besar muatannya 180 Coulomb mengalir dalam waktu 30 detik. Yang ditanyakan kuat arus listrik dan N banyaknya muatan listrik ya. Oke, mau nyari I persamaannya adalah Q per T tadi. Berarti 180 dibagi 30. Berapa? 6 ampere ya. Nah, mencari N banyaknya muatan listrik yang mengalir itu persamaannya adalah Q per E ya. Berarti 180 per besar muatan elektron itu 1,6 kali 10 pangkat min 19. 180 dibagi 1,6 itu 112,5 dikali 10 pangkat. Nah, ini min naik ke atas jadi plus ya. Pangkat 19 atau boleh ditulis 1,125 kali 10 pangkat 21. Itu banyaknya muatan listrik yang mengalir ya. Oke, soal yang kedua, sebuah kawat konduktor panjangnya adalah L, diameternya D dan hambatan listriknya R. Jika diameternya dijadikan D per 2 atau setengahnya, tapi volumenya dibuat tetap, maka hambatan listriknya menjadi titik-titik. Oke, diketahui dari data, panjang kawat mula-mula adalah L, diameternya D, hambatan kawatnya sebesar R. Jika kawat yang sama, gitu ya, kawat yang sama, diameternya kita jadikan D per 2 dan volumenya dijaga tetap, maka hambatannya sekarang jadi berapa? Nah, kita gunakan konsep perbandingan nanti ya. Hanya saja kita perlu mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhinya. Tadi ada kalimat volumenya dijaga tetap. Berarti kita jalan dari sini. V1 sama dengan V2. Volume kawat. Nah, kawat kita ibaratkan sebuah ini ya, silinder. Ya, silinder yang panjang gitu. Nah, otomatis rumus volumenya kan luas penampang dikali dengan panjangnya. Ya, kayak berbentuk tabung gitulah.
Nah, luas penampangnya otomatis berbentuk lingkaran kan? Otomatis luas lingkaran 1/4 pi d kuadrat atau pi r kuadrat. Nah, saya pakai yang diameter karena di soal diketahui diameter. Berarti 1/4 pi d1 kuadrat dikali L1 sama dengan 1/4 pi d2 kuadrat dikali L2. Nah, dari sini kita tahu bahwa nilai L2-nya agar volumenya tetap itu adalah D1 per D2 dikuadratkan, ini pindah ruas ya, D1 per D2 dikuadratkan dikali dengan L1. Itu L2-nya ya, agar volumenya tetap. Lalu tadi kita punya persamaan, hambatan itu bergantung sama rho L per A. A-nya luas lingkaran 1/4 pi D kuadrat. Berarti A ini boleh saya ganti langsung dengan diameter. 1/4 pi-nya dihapus saja. Toh nanti kalau perbandingan dia pasti akan dicoret. Dia kan konstanta. Ya. Rho juga dicoret nanti. Karena apa? Dia terbuat dari kawat yang sama. Kita hanya mengubah panjangnya dan diameternya saja. Nah, berarti dari persamaan ini kita dapat hubungan hambatan itu berbanding lurus dengan panjang kawat, berbanding terbalik dengan diameter kuadrat. Berarti boleh dong langsung saya tulis L2 per L1 dikali, nah berbanding terbalik, berarti D1 per D2 dikuadratkan. L2 tadi nilainya adalah D1 per D2 kuadrat dikali L1, L1-nya dicoret nanti kan, jadi nggak perlu ditulis. Kemudian ini ditulis ulang D1 per D2 dikuadratin. D1 bernilai D, D2-nya D per 2. Dikuadratkan ya, ini juga sama. Lalu 1 dibagi setengah. 2-nya loncat kan, jadi 2 kuadrat dikali 2 kuadrat. Nanti 4 dikali 4. Berapa? 16R. Ya, jadi hambatannya sekarang menjadi 16 kali semula. Oke, gitu ya.